Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan soliha dari SDN Oro-Oro Ombak 3 Kota Batu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama kakak Kak Ulan. Kali ini Kak Ulan akan berbagi kisah untuk kalian semuanya yang ada di SDN Oro-Oro Ombak 3 Kota Batu. Dalam memperingati Maulid Nabi ini, Kak Ulan akan berkisah tentang kehebatan Rasul kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik hebat, anak-anak hebat, Kak Ulan bertanya dulu ya. Siapa pagi tadi sudah mandi? Iya pintar. Siapa tadi pagi sholat subuh? Iya, ada yang sholat subuhnya kesiangan? Alhamdulillah tidak ada, luar biasa sekali kalian hebat. Ada yang tadi sholat subuhnya bolong? Oh, tidak ada, hebat sekali. Atau ada yang tadi sholat subuhnya terlambat atau kesiangan? Wah, hebat sekali, tidak ada ya. Karena kita akan berusaha menjadi seorang hamba, seorang umat yang memperbaiki akhlak kita dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Jadi kalian semuanya sholatnya jangan sampai ditinggalkan, karena sholat itu adalah kewajiban kita, bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah telah menganugerahkan semua kenikmatan yang ada dalam diri kita. Apa? Salah satunya mata, hidung, telinga, mulut, telinga, tangan, kaki. Mulutnya lengkap loh, ada gigi dan lidahnya. Coba, mau nggak dikasih mulut tapi nggak dikasih lidah? Atau mau nggak dikasih mulut tapi nggak dikasih gigi? Kan jadi ompong ya. Alhamdulillah kita semua dikasih kenikmatan yang luar biasa. Maka bentuk syukur kita adalah dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya boleh dikurangi? Tidak boleh. Sholat 5 waktunya boleh ditambah? Boleh, tapi ditambahnya dengan sholat sunnah. Baiklah anak-anak hebat, kemarin kita memperingati Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Hari lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah. Siapa nama ibu Rasulullah? Aminah. Di mana lahirnya? Di Mekah lahirnya dan meninggal di kota Madinah. Nah, anak-anak hebat, Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, berarti itu adalah nabi palsu. Kita tidak boleh mendengarkan nabi palsu tersebut. Nah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang berakhlak mulia, manusia yang dicintai oleh Allah. Bahkan beliau dari lahir hatinya sudah, dari kecil hatinya sudah bersih, karena dibersihkan oleh malaikat, sehingga di dalam hati Rasulullah tidak ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasad, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tidak ada. Rasulullah berhati yang sangat bersih. Rasulullah berakhlak yang sangat mulia. Salah satu akhlak Rasulullah yaitu ketika
beliau menyayangi pamannya, menyayangi kakeknya yang mengasuhnya. Karena Rasulullah sejak ada di dalam kandungan sudah ditinggal meninggal oleh sang ayah, oleh ayah Abdullah, dan kemudian baru beranjak baru masih berusia yang sangat kecil, Rasulullah pun sudah ditinggal meninggal oleh ibunya. Jadi kalian semuanya yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, sayangi mereka, patuhi mereka, patuhi semua perintah ayah dan ibu kita. Salah satunya apa? Menuntut ilmu. Teman-teman yang ada di SDN Oro-Oro Ombot 3 Kota Batu tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib. Apalagi ketika kita di masa pandemi ini, kita belajarnya dari rumah, tidak bertatap muka dengan bu guru, sehingga tugas-tugas pun harus dikerjakan di rumah. Pekerjaan apapun harus dikerjakan di rumah. Tapi walaupun bagaimanapun juga kita harus bertanggung jawab. Menuntut ilmu itu wajib. Maka bagi kita, setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan wajib menuntut ilmu, tidak boleh bermalas-malasan, karena hidup di dunia hanyalah sementara, sehingga kita harus menggunakannya dengan baik sekali. Begitu ya anak-anak hebat. Baiklah, kali ini Kak Ulan akan berkisah tentang kehebatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada seorang pegulat yang berbadan sangat kuat, yang berbadan sangat kekar, dan dia tak terkalahkan. Setiap bergulat dengan siapapun, dia selalu menang. Dia mempunyai kebiasaan datang ke suku-suku, kemudian menawarkan kepada suku tersebut, mengajaknya untuk bergulat. Dan tahu nggak kalian, ketika si pegulat tersebut yang menang, maka ia meminta apapun yang dia inginkan, dan si musuhnya harus membayarnya. Salah satunya, dia meminta seorang wanita, dia meminta seorang budak, dia meminta harta, dia meminta apapun yang dia minta harus dituruti. Si pegulat tersebut bernama Rukana. Siapa? Rukana. Rukanah. Rukana namanya. Pegulat itu dengan sombongnya menantang semua masyarakat yang ada di daerahnya. Dan si Rukana ini tidak pernah dikalahkan, tidak pernah terkalahkan. Suatu ketika ia datang ke suku Quraisy. Orang-orang Quraisy pada saat itu membenci Rasulullah Muhammad SAW. Si Rukanah menemui pemimpin Quraisy dan mengajukan permintaan. Wahai kau, pemimpin Quraisy, apakah kau ingin jika aku melakukan sesuatu kepada Muhammad? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mempermalukan Muhammad. Bagaimana caranya? Aku akan mengajak Muhammad untuk berduel denganku. Aku akan menantangnya untuk bergulat. Dan aku akan mempermalukan dia jika dia kalah. Wah, kebetulan sekali orang-orang suku Quraisy pada saat itu membenci Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman,
Rasulullah Muhammad SAW walaupun dibenci, walaupun diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Quraisy, tapi Rasulullah bersabar. Rasulullah tetap berdakwah. Coba bayangkan jika kita tidak mengenal Islam karena Rasulullah, bagaimana jadinya? Alhamdulillah, Rasulullah yang selalu sabar mengajarkan agama Islam sampai kemudian sampailah kepada kita dan kita mengenal ajaran Islam tersebut. Kemudian si Rukanah mencari Rasulullah di seluruh kota Mekah. Tampak Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Si Rukanah pun naik di atas batu dan kemudian memanggil Rasulullah Muhammad SAW. "Oi Muhammad! Muhammad! Muhammad!" kata si Rukanah. Sampai Rasulullah mendengar, si Rukanah pun terus memanggil-manggil nama Rasulullah. "Hai Muhammad! Woi Muhammad!" Rasulullah pun menoleh ke arah Rukanah. "Ada apa engkau memanggilku, Rukanah?" Rasulullah mengetahui nama Rukanah karena memang Rukanah terkenal sebagai si pegulat yang sebelumnya tak terkalahkan. "Apakah kau ingin aku beriman kepada Allah?" "Tentu saja aku ingin kau beriman kepada Allah," kata Rasulullah dengan lembut sekali. Baiklah, bagaimana kalau aku tawarkan dan aku tantang kau berduel denganku? Kita bergulat. Kalau aku kalah, maka aku akan beriman kepadamu. Tapi kalau kamu yang kalah, aku akan meminta apapun darimu, kata si Rukanah. Teman-teman, apakah Rasulullah menerima permintaan itu? Tentu saja Rasulullah menerima permintaan itu, menerima tawaran itu, menerima tantangan itu. Rasulullah dengan tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya. "Baiklah, akan aku terima tantanganmu untuk bergulat denganmu," kata Rasulullah. Teman-teman, kira-kira siapa ya pemenangnya? Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi yang gagah dan sangat kuat karena Allah melimpahkan kepadanya kekuatan 10 kali lipat kekuatan orang laki-laki. Semua nabi-nabi Allah diberi kekuatan yang lebih oleh Allah karena untuk membela agama Islam ini, untuk berdakwah, maka nabi diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah. Si Rukanah pun kemudian memulai untuk berduel. "Baiklah Muhammad, aku akan mulai bergulat denganmu." Dengan sombong, si Rukanah bergulat dengan Rasulullah. Ia sangat yakin bahwa ialah pemenangnya. Gulat pun sudah dimulai. 1, 2, 3 sampai ke 10 kali Rasulullah mengalahkan si Rukanah, pegulat yang sebelumnya tak terkalahkan oleh siapapun. Rasulullah dengan badannya yang gagah mampu mengalahkan Rukanah. Tak lama Rasulullah sudah berhasil mengalahkan si Rukanah. 10 kali dia mengalahkan Rukanah.
Tapi kemudian liciknya Rukana mengatakan kepada Rasulullah, baiklah, aku mengaku kalah darimu, tapi aku tidak akan beriman kepadamu. Aku tidak mau masuk ke dalam agamamu. Rukana yang sangat licik, teman-teman. Padahal Rukana sendiri yang berjanji jika ia yang kalah maka ia akan masuk ke dalam Islam. Tapi kemudian si Rukana kalah, tapi ia mengingkari janjinya. Si Rukana pun dengan sombong mengatakan, aku tidak akan masuk ke dalam agamamu sebelum pohon ini bersaksi bahwa benar kau adalah utusan Allah. Kata si Rukana. Di sebelahnya ada pohon kurma. Tanpa disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW, pohon kurma itu pun kemudian bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Pohon pun kemudian bersaksi, mengeluarkan suara dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah. Teman-teman semuanya, pohon, semua tanaman yang ada di muka bumi ini, semua hewan yang ada di muka bumi ini sudah bersaksi bahwa Allah Tuhan kita dan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Kecuali siapa? Kecuali golongan jin dan golongan manusia yang tidak mau mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasul kita. Semoga kita tidak tergolong dari golongan manusia yang tidak mengakui dan tidak bersyahadat. Nah, kembali lagi. Rasulullah pun kemudian mengajarkan, mendakwahkan Islam kepada Rukana. Teman-teman semuanya, anak-anak hebat dari SDN Oro-Oro Ombot 3 Kota Batu, Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang sangat hebat. Selain berakhlakul karimah, selain berbadan yang kuat, Rasulullah sayang sekali kepada kedua orang tuanya. Nah, teman-teman semuanya, Rasulullah adalah seorang anak yatim piatu, tidak memiliki ayah dan ibu. Tapi Rasulullah tidak akan pernah menghilangkan kasih sayangnya untuk ayah dan ibunya. Begitu juga dengan kita. Yuk kita contoh perilaku Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai keluarganya, Rasulullah sangat mencintai orang tuanya, dan juga Rasulullah sangat mencintai sangat mencintai anak-anak yatim piatu. Begitu juga dengan kita harus berusaha ya, jadi anak hebat ya, anak-anak yang sholih, anak-anak yang berakhlakul karimah. Kita contoh Rasulullah, kita belajar bersama-sama. Semoga kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, tidak hanya berprestasi tapi juga berakhlakul karimah. Teman-teman semuanya, demikian kisah dari Kak Wulan tentang Rasulullah Muhammad SAW dan si pegulat Rukana. Kita bisa saksikan, kita bisa ambil hikmahnya bahwa benar Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang sangat tangguh yang patut kita contoh. Semoga peringatan Maulid Nabi ini menjadikan iman kita semakin bertambah, cinta kita kepada Rasulullah semakin bertambah, dan semoga kita berusaha belajar mencontoh perilaku Rasulullah, mencontoh atau menirukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman yang hebat, kali ini Kak Wulan tidak sendirian. Kali ini Kak Wulan akan memanggil teman Kak Wulan. Siapa temannya ya?
Ada yang sudah kenal? Oh, belum kenal. Nah, temennya Kak Ulan ini adalah sebuah boneka. Boneka yang sangat lucu sekali. Siapa namanya? Ada yang sudah tahu? Oh, belum. Karena belum tahu, maka kita kenalan dulu ya sama temennya Kak Ulan. Yuk kita panggil. Assalamualaikum. Mana ya? Assalamualaikum. Ngintip. Kenapa ngintip? Ayo coba lihatnya ke depan. Malah kelihatan hidungnya toh. Ayo lihat ke depan. Santaiku. Itu teman-teman dari SDN Oro-Oro Omba 3 Kota Batu. Nanti insya Allah kalau sudah kita berlalu dari masa pandemi ini, insya Allah kita ke sana, Soman. Iya, aku pengen. Iya, kepingin ya. Makanya Soman berdoa biar pandemi segera berakhir ya teman-teman ya. Soman juga berdoa biar kita bisa segera ke sana karena pandemi sudah berlalu gitu. Iya. Perkenalkan teman-teman, ini temennya Kak Ulan, namanya siapa? Namaku Somat. Oh, namanya Somat. Namanya Somat kelas berapa? Aku dorong sekolah. Oh, dorong sekolah. Somat, tadi dengerin ceritanya Kak Ulan nggak? Dengerin kisahnya Kak Ulan nggak? Iya, dengerin. Kak kuat tok ya. Sopo? Iku rukana iku. Karena menantang Rasulullah dan ternyata dia yang kalah. Tapi ada jeleknya loh. Si Rukana, Rukana memang jelek ya. Karena tidak menepati janjinya. Tadi padahal dia berjanji kalau kalah mau masuk Islam, jadi tidak goroh. Iya, ternyata goroh ya. Ternyata berbohong nih teman-teman. Teman-teman tidak boleh ya berbohong ya. Kita jaga mulut kita agar kita tidak berbuat salah dengan mulut kita. Karena mulut kita bertanggung jawab Somat nanti di akhirat. Iya, nih kakak. Kita kan gak boleh dong. Iya, gak boleh bohong. Teman-teman tuh alhamdulillah dikasih mulut lengkap nih ya Somat. Iya, gak kayak aku. Emangnya kenapa? Aku itu gak ada untu, Rek. Oh, gak ada untu. Emang untunya kemana? Giginya kemana? Ya, gak duwe. Anjingnya gak ada untu. Nasa doni gak ada untu. Lah nalai sama salah. Nanti kalau punya gigi Somat jadi bisa salah ya. Iya, nah kan gak dikasih gigi. Yang gak ngasih gigi siapa? Ya sing lihat. Oh, yang buat, yang bikin boneka ini. Iya. Yuk sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman. Di mana kak? Di SDN Oro-Oro Omba 3. SDN Oro-Oro Omba 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Gitu yuk. Halo teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik insya Allah Somat. Nah Soman, dengan peringatan Maulid Nabi ini kita harus contoh Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Iya, Rek harus rajin ngono lho ya. Iya, harus semangat sekolahin masih di ona. Iya, walaupun di rumah harus tetap semangat belajarnya di rumah karena masih ada pandemi. Semoga segera berlalu sehingga kita bisa kembali ke sekolah. Kalau di rumah kita tidak boleh marah-marah ya Somat kalau mengerjakan tugas. Iya, kayak temanku itu nganuk-nganuk tau. Kenapa? Ya karena suruh ngerjakan tugas. Oh, emang tugasnya apa? Tugasnya disuruh ngitung biji. Suruh ngitung biji apa? Biji jagung. Oh, itu berarti pelajaran matematika. Somat emang bisa. Iya bisa. Ngitung sampai berapa? 1, terus 2, terus 3, terus lali. Oh, lali. Berarti belum belajar ya. Nanti belajar ya sama teman-teman yang ada di SDN Oro-Oro Omba 3 ya. Iya. Somat ngomong-ngomong tentang Rasulullah nih. Somat punya idola enggak? Iya. Wah, ya duit dah. Siapa? Rasulullah. Oh, masa? Iya. Rek, aku tak nyanyi ya. Oh, Somat mau nyanyi. Boleh enggak teman-teman? Alhamdulillah boleh nih Somat. Lagunya mau apa ini? Ide lagu. Oh, ide lagu apa? Coba 1, 2, 3. Kutunya idola. Wes, terus jalan hidupku. Weh, pintar. Terus
Tekan setelmen. Bukan Superman. Ya iku. Terus tekan Spiderman. Spiderman. Ya iku. Terus manusia utama al-amin gelarnya. Jangan lempar-lempar. Ya aku seneng ngono. Oh iya wes. Terus dialah nabiku dan idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wih, Mbak Somad punya idola. Idolanya Somad Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau teman-teman idolanya siapa yo? Siapa? Idolanya artis. Nah teman-teman, kalau kita mengidolakan Rasulullah, maka kita harus contoh perilaku Rasulullah, biar Rasulullah bangga dengan kita, biar Allah pun sayang dengan kita. Kalau Allah sayang sama kita, insya Allah Allah akan mengabulkan semua doa kita, ya, dengan cepat maksudnya. Karena setiap orang yang berdoa akan Allah kabulkan, tapi orang yang sholih akan Allah kabulkan dengan cepat. Gitu Somad. Iya, nah kan rek aku iku lho ya. Jadi berusaha jadi sholih. Oh, berusaha jadi sholih dengan rajin belajar. Kan jarine Rasulullah menuntut ilmu itu wajib. Oh iya, menuntut ilmu itu wajib. Apa hadisnya apa? Ya, iku lho. Aduh, lali rek aku. Somad ini lupa terus. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Iya, makanya karena aku muslim maka aku rajin menuntut ilmu. Gitu ya Somad ya. Nah teman-teman yang ada di SDN Oro-Oro Lombok 3, tetap semangat ya sekolahnya ya, walaupun ada di rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa kembali ke sekolah, bermain bersama teman-teman, bertemu dengan guru, ya Somat ya. Iya, aku ya kuangan nanti teman-temanku. Teman-teman yang di mana? Nek iku SDN Oro-Oro Lombok 3. Emang pernah ketemu? Yo, pura-pura enak kan? Pura-puranya yo enggak pura-pura. Semoga benar-benar ketemu nih Somat. Ya teman-teman ya. Gitu. Nah teman-teman yang sholih dan sholihah, demikian kisah dari Kak Ulan dan juga Somad. Iya, Somad insya Allah kapan-kapan main ke sana. Demikian kisah dari Kak Ulan. Kak Ulan mengucapkan apa Somad? Terima kasih. Iya, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pula ya Somad ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tingkah laku Kak Ulan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang ingin mendengarkan kisah-kisah Kak Ulan yang lainnya, bisa ikuti YouTube Kak Ulan. Channel YouTube Kak Ulan di mana? Sobat inget nggak? Ya inget, Kak Ulan TTNI Malang. Iya, Kak Ulan PPNI Malang. Dia juga bisa bergabung di IG-nya Kak Ulan PPNI Malang. Kak Ulan tunggu ya sayang ya. Iya, terima kasih. Kak Ulan akhiri, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah.